Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di perkebunan kelapa sawit PPKS Dampi. Ini dia buahnya keliling. Ini masih menerapkan Songgo 3. Nah, buahnya banyak. Dari profilnya sendiri, PPKS Dampi ini memiliki janjang sekitar 8. Tapi faktanya janjangnya lebih dari 8. Nah, ini dia. Cuma sayangnya karena ini milik pribadi, pemupukannya kurang, KCL-nya kurang, hingga tandannya kurang besar. Ini kalau menurut saya ya teman-teman, entah kalau menurut teman-teman. Kita lihat yang sebelahnya, PPKS Dampi. Nah, ini dia. Terlihat jelas bahwa ini kekurangan KCL, atau mungkin yang punya juga jarang mupuk mungkin ya. Ini dia. Ini kalau saya tengok kira-kira BJR-nya sekitar 10 kiloan. Harusnya lebih besar ya. PPKS Dampi itu beratnya berkisar antara 25 kiloan kalau pemupukannya bagus. Lumayan. Songgo 3 ini. Nah, PPKS Dampi memiliki keunggulan batang yang kokoh, cocok ditanam di daerah gambut. Daerah sini sendiri daerah berawa, berair. Nah, maka dipilihlah varietas Dampi. Kita tengok ke sebelah teman. Sebenarnya dengan pemupukan NPK 13827 dengan takaran 2 kilo, saya kira buahnya akan lebih besar-besar lagi. Nah, ini lumayan besar nih teman. Ini sekitar 12 kiloan mungkin. Untuk janjangnya keliling, mantap. Bibit unggul itu tidak pernah menipu ya. Beda dengan bibit abal-abal. Nah, ini udah mau masak, tinggal panen. Buahnya keliling teman. Ini dia. Ini harusnya lebih besar lagi. Mungkin karena sekarang harga pupuk juga sedang mahal-mahalnya, jadi si pemilik mungkin agak terkendala dengan modal. Ya, mantap teman-teman. PPKS Dampi. Terlihat dari kejauhan batangnya sangat besar, kokoh. Ini apabila untuk daerah rawa memang cocok. Ah, ini dia. Bongsar kali yang ini teman. Oh, besar-besar nih. Per batangnya sendiri PPKS Dampi ini 8 janjang ya. Kalau dari profil PPKS-nya sendiri. Ini. Wow. Tapi pada kenyataannya lebih dari 8 janjang. Apabila ini dipupuk dengan baik, saya rasa hasilnya akan lebih baik lagi. Masih Songgo 3. 1, 2, 3. Ini atasnya. Masuk 4 ya. Dengan pelepah yang ini. Luar biasa buahnya. Ini dia. Wah. Nampak teman-teman. Ini dia. Jos. PPKS Dampi. Nah, buat kawan-kawan sebelum nanam PPKS Dampi, jangan lupa nanam ini juga. Karena jos buahnya. Nah, ini udah merah. Mungkin besok dipanen. Nah, saran saya lagi, gunakanlah pupuk yang sesuai supaya buahnya itu mantap, besar-besar. Dengan umur ini sekitar 6 tahunan ya. Harusnya udah 2 kilo setiap 4 bulan. Dengan komposisi 13,827. Jos. Nah, ini daerah rawa teman. Oh. Ini kalau digali 1 meter ke dalam itu isinya air semua ya. Kita akan lihat lagi sebelah sana. PPKS Dampi. Dulu saya mau tanam ini teman, tapi karena saya tertarik melihat profil PPKS 239, akhirnya saya beli yang 239. Ini dia. Wow, nggak main-main ya janjangnya, keliling. Padahal menurut profilnya cuma 8, tapi di sini lebih. Nah, masih mantap ini.
Ini dia. Oke, jos sekali. Ini buat teman-teman juga ya, meskipun daerahnya itu rawa, tapi jangan sampai tergenang juga. Kalau yang tergenang nanti dia pertumbuhannya lambat, itu disebabkan oleh pH-nya yang rendah. Ya, meskipun daerah rawa, kita tetap membuat tapak timbun. Tapak timbun sendiri berfungsi untuk membuat tanaman itu supaya tidak terendam ya. Nah, itu yang terendam kurang bagus pertumbuhannya. Nampak jelas kekurangan magnesium, pH. Hasil jadi begini. Ini yang bagian terendam ya, karena ini daerahnya memang rawa. Harusnya dibuatkan tapak timbun. Ini kalau hujan pasti menggenang di sini. Nah, otomatis pH-nya rendah. Ini nampak daunnya mengering, kekurangan magnesium. Di sana pun sama, mengalami kekurangan magnesium, nampak daun mengering. Ini saran aja buat teman-teman, meskipun cocok untuk daerah rawa, belum tentu tanaman itu cocok kalau terendam habis-habisan ya. Gunakanlah tapak timbun supaya nanti pertumbuhannya baik dan air tidak menggenang selalu. Ini mantap semua teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia terendam. Sebenarnya dikasih tapak timbun teman-teman, tapi karena terlalu rendah ya, ini airnya menggenang. Nah, itu otomatis pertumbuhannya jelek. Di selain pH-nya yang rendah, juga karena terendam itu, nih, akhirnya kekurangan magnesium, pH-nya rendah, mengering daunnya. Oke, inilah dia PPKS Dampi. Nah, buat teman-teman ini ya, saran saya, kalau memang mau nanam PPKS Dampi, biarpun daerahnya itu berawa, kasih tapak timbun. Kalau nggak kasih tapak timbun, hasilnya kayak gitu tadi. Ya, aja mentang-mentang apa nih kuwi cocok daerah rawa terus pok kayak ngono, ya hancur produksi ini lor. Nah, ini enggak terendam ya, buahnya tetap mantap. Tuh, keliling, jos, woi super. Nah, oke, kita kembali ke motor. Nah, rek konco-konco iki pengen nandur kayak ngene iki. Pasteknya juga pupuknya itu sesuai 13827. 27 ini apa? KCL bang. KCL itu mempengaruhi besarnya tandan. Lek KCL kurang ya, tandannya kurang. Dengan pemakaian 2 kilo itu dikali 27%, maka ketemu nih kalau 1 kilo sekitar 270, berarti sekitar 440 gram ya per batangnya. Itu setiap 2 kilo. Ini dalam setahun itu harusnya 6 kilo dengan komposisi 13827, maka didapatkanlah hampir 1500 gram KCL. Fungsinya buat pembesaran buah ya. Kalau buahnya kecil-kecil kayak gini, tandanya kurang KCL ya. Perlu diingat teman-teman, bibit unggul itu tidak pernah menipu, tapi kalau pupuknya kurang ya hasilnya begini. Oh, ini dia. Ini kekurangan KCL sebenarnya teman-teman. PPKS Dampi. Saran aja ya, gunakanlah pupuk yang baik. 13827 takaran 2 kilo. Nah, ini PPKS Dampi ini nanti buahnya besar-besar. Meskipun dengan umur yang baru segini, hasilnya akan luar biasa. Ini dah. Benar, sistemnya sudah benar, sudah memakai Songgo 3. Tetapi karena terkendala harga pupuk yang sekarang mahal, jadi mungkin juga terlewat pemupukannya hingga buahnya agak kecil-kecil. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa nanam terus bibit unggul PPKS 239 ataupun PPKS Dampi ataupun Sriwijaya. Yang penting unggul ya. Jangan yang abal-abal harga 250, 600. Itu buat nimbun jalan jelek-jelek wae. Kalau ada jalan kotor banyak lumpurnya, lah masukin situ bibit itu ya.
Jangan ditanam, sengsara engkau sampean 25 tahun. Yo, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe ya. Nanti lain waktu saya akan tunjukkan varietas SJ5 Dummy Composite. Buahnya juga jos juga teman-teman. Sing belum pernah nengok SJ5, nanti kita tengok ya.